SDG desa itu arah kebijakan. Jadi kalau menggunakan level-level bagaimana leveling untuk membuat pembangunan itu dimulai dari yang paling implementatif itu project, kemudian yang lebih abstrak lagi disebut program, dan yang paling abstrak disebut sebagai arah kebijakan. Jadi SDG desa itu adalah arah kebijakan, bukan program dan bukan proyek. Tentu saja seperti biasa, satu arah kebijakan itu punya konsekuensi program dan proyek yang bersesuaian. Ya. Nah, bagaimana kita secara distintif, secara tegas menyatakan bahwa SDG desa adalah arah kebijakan. Yang pertama, bahwa di dalam SDG desa itu ada kegiatan pendataan. Nah, ini jangan lupa berkali-kali diingatkan Gus Koco bahwa isinya SDG desa itu bukan hanya pendataan. Justru itu adalah bagian awal. Kemudian setelah itu, SDG desa juga berisi hasil olahan yang kalau disampaikan Gus Halim, yaitu ada 222 indikator yang kemudian oleh tim teknis penyusun aplikasi dashboard sdgs.kemendesa.go.id itu adalah skor. Ya, jadi itu adalah hasil olahan. Ya, jadi ada pendataan, ada hasil olahan, dan seperti biasa tahapan berikutnya adalah analisis. Ya. Analisis itu dari hasil olahan kemudian dibuat analisis olahan lebih lanjut sehingga bisa menghasilkan informasi yang berguna. Ya. Jadi skor itu menunjukkan informasi capaian, kemudian analisis ini menunjukkan informasi yang bisa digunakan. Nah, inilah yang sering kita sebut sebagai revolusi evidence based planning misalnya, karena analisis itu bisa langsung digunakan untuk perencanaan pembangunan desa. Pada jangka pendek atau tahunan, jangka menengah, bahkan jangka panjang. Tentu saja sesuai dengan kaidah SDGs, yang dimaksud dengan jangka panjang akan dibatasi pencapaiannya pada 2030. Ya. Jadi tidak lebih dari itu. Kemudian di dalam arah kebijakan ini, meskipun ada algoritma yang sangat rigid atau kemudian sering disebut teknokratis gitu, tetapi semuanya disusun untuk aspek teknisnya dikeluarkan dalam bentuk file Excel. Kenapa file Excel? Karena itu sebetulnya supaya masih bisa digunakan untuk bahan dialog di dalam musyawarah desa. Kita sudah belajar kemarin dari Gus Wayan dari Tabanan Bali bahwa metode yang digunakan di dalam SDG desa ini yaitu data kuantitatif, data angka, itu bisa memastikan antara yang want dan yang need. Ya, jadi kemarin kita sudah bicarakan misalnya ada data warga selama setahun terakhir mengalami pengalaman sakit. Dan selama setahun terakhir ketika ditanya, itu menyatakan bahwa selama sakit dia ada di rumah. Dia tidak ke posyandu, puskesmas, ke rumah sakit. Dia hanya ada di rumah. Artinya itu ada unmet need untuk warga yang sedang sakit. Nah, gunanya data kuantitatif itu adalah memastikan bahwa di dalam dialog musyawarah desa itu yang didiskusikan adalah need. Yang didiskusikan itu memang kebutuhan. Karena sudah ada secara tegas datanya, angkanya, termasuk by name by address warga dan keluarga tersebut. Jadi tidak lagi membicarakan want, hal-hal yang diinginkan saja. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu keunggulan data kuantitatif, tapi kemarin Gus Wayan juga sudah menyampaikan perlunya metode partisipatoris. Karena metode partisipatoris itu adalah keunggulannya itu memastikan kegunaan ya dari data, dari informasi tersebut ada kegunaan dan kemudian diputuskan ada konsensus bersama. Jadi metode partisipatoris itu dilaksanakan dalam rangka warga setelah melihat data SDG desa, setelah melihat rekomendasi perencanaan ke depan, itu kemudian memutuskan apa yang paling berguna untuk saat ini, yang kemudian kita sepakati bersama. Jadi itu bagaimana mix method menggabungkan antara data kuantitatif SDGs desa dengan dengan metode partisipatoris. Kemudian yang penting juga karena ini adalah arah kebijakan. Arah kebijakan itu artinya
bukan satu keputusan final. Di mana keputusan final itu adalah ada di musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini adalah lembaga tertinggi di desa, lembaga demokratis di desa yang memang kegunaan utamanya sebagai lembaga itu adalah pengambilan keputusan bersama oleh desa. Jadi apapun data SDG desa pada akhirnya harus didialogkan secara partisipatoris dan kemudian hasil keputusan partisipatoris itulah yang diimplementasikan, yaitu adalah hasil dari musyawarah desa. Itu distingsi bahwa atau ketegasan bahwa SDG desa adalah arah kebijakan. Kemudian SDG desa bukan program dan proyek, bukan program dan proyek dari desa. Misalnya ada yang bertanya, apakah indikator SDG desa itu artinya wewenang desa semua, akan dikerjakan desa semua? Bukan, karena itu memang bukan proyek dari desa. Makanya Gus Halim sudah berencana misalnya melakukan diseminasi baik ke masing-masing kementerian dan lembaga, menyampaikan hasil kepada pimpinan kabupaten dan provinsi sesuai hasilnya, kemudian menggunakan hasil itu ketika ada tamu, kunjungan, kerjasama dengan swasta dan dengan lembaga swadaya masyarakat. Gitu. Jadi bukan proyeknya desa, apalagi proyeknya Kementerian Desa. Jadi ini adalah arah kebijakan bersama. Gitu. Bagaimana kita menegaskan bahwa ini bukan proyek dan bukan program? Itu yang pertama bahwa isinya, seluruh indikator di dalam SDG desa itu isinya adalah mencakup berbagai urusan yang sebetulnya dikerjakan oleh berbagai sektor atau berbagai kementerian dan lembaga. Yang urusan itu dikerjakan bisa oleh swasta dan bisa oleh lembaga kemasyarakatan. Kemudian urusan itu juga bisa terbagi atas level yang digunakan di pusat, misalnya contohnya kalau pusat ingin mendukung jalan antar desanya gitu. Kemudian bisa juga oleh provinsi yang akan mendukung peningkatan APM di level SMA. Bisa dilakukan oleh kabupaten, sudah pasti banyak di dalamnya yang bisa didukung oleh kabupaten. Apakah sudah dilakukan? Contohnya adalah Bojonegoro misalnya, yang di level kabupaten mendukung kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa dengan spesifikasi sesuai kebutuhan desa. Maupun di kecamatan, kalau kecamatan sebagai satker ingin melakukan pembangunan dan di desa. Dan yang menarik juga bahwa karena indikatornya tadi kita lihat di dalam indikator itu bisa ada level global, nasional sampai level desa, maka punya konsekuensi bahwa bisa diperbandingkan meskipun ini diambil dari desa, tapi bisa diperbandingkan sampai lintas negara. Jadi secara tidak langsung kita sedang mendukung atau sedang bekerja pada level lintas negara atau kadang disebut global village melalui desa. Jadi disitulah kita bisa menegaskan bahwa SDG desa adalah arah kebijakan, bukan program dan bukan proyek.